Selamat malam Bapak Ibu. Rasanya rumah itu baru saya sapu loh tadi. Kok ya sudah kotor lagi? Banyak debu. Kalau ndak disapu kok ya nggak enak. Kalau disapu ya capek. Tapi emang harus disapu sih. Kalau ndak rumah ini bisa kotor. Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir ya, nyapu itu kan sederhana. Tinggal lihat di mana ada kotoran, di mana ada debu, kemudian kita sapu, kita ambil, kita buang. Kan sederhana tuh. Tapi sekalipun sederhana, tapi ya enggak selalu gampang melakoninya. Karena rasanya nyapu itu bukan cuma butuh segagang sapu atau kebiasaan nyapu, tapi nyapu juga butuh kesabaran dan ketekunan. Iya, sabar dan tekun. Kalau orang nyapu asal nyapu, ndak sabar, pengen cepat selesai, ya akhirnya rumah tetap kotor. Dari menyapu saja kita nih harus punya kesabaran dan ketekunan. Dan bukankah itu dua nilai kehidupan kita? Bahwa apapun yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah kesabaran dan ketekunan. Kita dulu waktu sekolah boleh saja pinter ya, tapi untuk jadi orang yang sukses, pinter itu tidak cukup. Untuk jadi orang sukses itu juga butuh kesabaran dan ketekunan. Orang bisa ngatain mungkin pekerjaanmu rendah, sebanding dengan mereka yang punya jabatan tinggi. Tetapi serendah-rendahnya pekerjaan yang kita jalani itu akan jadi luar biasa kalau kita lakukan itu dengan kesabaran dan ketekunan. Jadi percuma juga kan pekerjaan yang katanya wow, luar biasa, hebat. Tapi kalau tidak tekun, tidak sabar juga percuma. Segala sesuatu kalau dihadapi dengan kesabaran dan ketekunan, itu hasilnya luar biasa. Juga waktu kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Saudara, kalau bicara masalah lagi-lagi, masalah itu kan urusan kita setiap hari. Bermasalah itu hal biasa. Masalah dengan kita ini, ya saya bisa katakan itu seumuran lah dengan kita. Coba deh lihat tuh teman sebelahmu yang saat ini dengan kita. Pandang wajahnya, itu wajah apa sih? Wajah bermasalah gitu. Kita dengan masalah itu serupa. Sampai kita mati, kita ini akan terus hidup dalam masalah. Oleh karena itu sia-sia juga kalau kita berusaha untuk menyingkirkan masalah. Karena sesungguhnya yang diperlukan ketika kita menghadapi masalah adalah sabar dan tekun. Kalau kita tidak sabar, tidak tekun menghadapi masalah, masalah itu akan tetap jadi masalah. Tapi kalau kita menghadapinya dengan ketekunan dan kesabaran, masalah itu bisa jadi berkah loh. Ya kita jadi ingatkan Rasul Paulus Filipi 4 tuh ayat 12 dan 13. Dia dalam penjara. Tentu
Saudara-saudara masih ingat ya dia ngomong apa ya? Dia ngomong, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelebihan. Dia mengerti semua jalan hidup yang pernah dia lakoni. Tapi yang menarik adalah bahwa Paulus tidak sekedar bergembira, bersukacita ketika dia mengalami begitu banyak kemudahan-kemudahan. Dia tidak menjadi bersyukur ketika menghadapi segala sesuatu yang sukses sifatnya. Tapi dia juga menghadapi dan menjalani yang susah, yang pedih, itu juga dengan hati yang sabar dan tekun. Sehingga dalam penjara sekalipun, dia bisa melihat ada banyak pengharapan, ada banyak kasih Tuhan. Dengan sabar dan tekun, dia bisa menunjukkan kesetiaannya. Dengan sabar dan tekun, penyertaan Tuhan juga dirasakannya. Sabar dan tekun itu sesungguhnya adalah karunia. Karena bukankah sabar dan tekun itu tidak lain, tidak bukan adalah ciri khas dan sifat Tuhan kita. Mazmur 103 mengatakan Allah kita itu Allah yang panjang sabar. Dan ketekunannya ditunjukkan ketika Yesus memikul salib. Dia tekun memikul salib dan menyelesaikan semuanya itu. Jadi jika kita memiliki kesabaran dan ketekunan, sesungguhnya di situ ada Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Apakah saudara bermasalah hari ini? Katakan pada masalah Anda, "Oke, I'm fine. Aku baik-baik saja. Semuanya baik. Karena aku punya kesabaran dan ketekunan dari Tuhan." Masalah tidak akan pernah menjadi begitu berat. Tidak akan mempersulit kehidupanku. Karena di dalam diriku, aku punya kesabaran dan ketekunan. Justru lewat masalah itu, aku ngerti bahwa ada tangan Tuhan yang membimbing aku. Lewat masalah-masalah itu yang dihadapi dengan kesabaran, maka aku bisa melihat ada perkara yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang sabar dan tekun. Karena dengan ketekunan dan kesabaran-Mu itulah kami hidup sampai hari ini. Terima kasih kalau benih-benih sabar dan tekun Kau tinggalkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang tetap memiliki semangat untuk bersabar dan tekun dalam berbagai peristiwa hidup. Tambahkan itu terus dalam hati dan hidup kami, agar kami boleh menjalani hidup seperti Engkau menjalaninya. Kami besok akan bangun, dan kiranya Kau bangunkan juga kesabaran dan ketekunan kami, supaya kami boleh menghadapi hidup sama seperti Engkau menghadapi hidup. Boleh memandang hidup seperti Engkau memandang kehidupan ini. Biarlah dalam istirahat malam ini, Kau tambahkan benih sabar dan tekun itu, agar kami boleh merasakan penyertaan demi penyertaan yang Tuhan terus tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Engkau yang sabar dan tekun, kami berdoa. Amin. Dah, sekarang Bapak Ibu tidur, tetap semangat, tetap optimis. Besok bangun, jangan lupa bangunkan juga kesabaran dan ketekunan di dalam Tuhan, supaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan memberkati saudara. Amin.